In 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 332, dan malam hari ini kita kembali kedatangan guru kita yang kita sayangi, Pak Wayan Mustika, yang di sela-sela kesibukannya alhamdulillah beliau masih menyempatkan waktu untuk mengajari kita. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa sama-sama membuka pikiran, membuka hati, mencari makna untuk kesadaran kita untuk lebih baik. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar, mari kita sapa dulu guru kita, Pak Wayan Mustika. Pak Wayan, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Abu. Selamat malam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Wayan udah hadir lagi kembali ke Dialog Positif, dan malam hari ini topiknya seru nih. Kita akan berbicara tentang nasib dan takdir yang kadang mungkin kita bingung. Kita ini dihadirkan ke sini katanya sebagai aktor dan aktris yang sudah dijelaskan atau sudah jelas skenarionya, tapi kita bisa memilih, ada free will di dalamnya. Ada nasib di situ, ada takdir di situ gitu kira-kira. Nah, malam hari ini kita akan kupas tuntas tentang nasib dan takdir. Mudah-mudahan bermanfaat. So, Pak Wayan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kang Abu. Selamat malam semua sahabat para jiwa yang hadir di ruang dialog positif ini. Mudah-mudahan dialog ini bermakna positif, yakni menambah bekal-bekal perjalanan jiwa kita di kehidupan ini, juga nanti ketika kita harus meninggalkan kehidupan ini. Ya, saya hari ini langsung saja berbicara tentang nasib dan takdir yang kita tahu semua biasanya selalu membuat kita kebingungan, seperti kata Kang Abu. Tapi coba bayangkan kita, nah lihat di rumput saya ini, ada di rumah saya ada rumput. Lihat bayangkan kita mempunyai kemampuan untuk mendengarkan bahasa-bahasa rumput, mendengarkan bahasa-bahasa pepohonan, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba kita mendengarkan rumput berkata seperti ini. Ya Tuhan, kenapa aku mesti dilahirkan dengan tubuh yang hanya bisa bertumbuh setinggi ini? Kenapa aku harus berwarna hijau, kemudian diinjak, kemudian dipotong, meskipun maksudnya supaya aku rapi? Kenapa aku harus menjadi tempat bagi hewan-hewan membuang kotorannya? Kenapa, dan sebagainya. Lalu dia berkata, kenapa aku tidak ada di langit-langit seperti pohon beringin? Nah, itu contoh misalnya keluhan dari rerumputan. Apakah ini nasibku? Apakah ini memang sudah takdirku? Lalu ikan-ikan di lautan, di pantai Kuta juga terdengar mengeluh. Kenapa aku harus lahir di tengah air? Kenapa tidak aku lahir tidak di atas pasir saja? Sementara dia ikan-ikan yang memang memilih untuk lahir sebagai ikan, dan disiapkanlah tempat yang cocok untuk ikan itu bisa berenang. Kenapa aku tidak lahir di angkasa seperti burung-burung? Sementara burung-burung juga berpikir, kenapa aku lahir di angkasa, tidak lahir di dalam air seperti ikan-ikan? Apakah ini sudah nasibku, sudah takdirku? Apa yang kita renungkan di situ ketika kita dengarkan mengeluh di tempat di mana memang sudah seharusnya mereka dilahirkan sebagaimana seharusnya. Dan sama halnya ketika kita merasa itu keluhan-keluhan yang lucu dari para ikan, para burung, semut-semut, rerumputan, mengeluh di tempatnya masing-masing. Dan kita adalah manusia-manusia yang banyak mengeluh tentang nasib dan takdir di tempat di mana kita seharusnya memang dilahirkan. Ya, keluhan kita terdengar seperti itu. Sementara kita di sini memang untuk mengenali segala hal tentang kesemestaan ini. Apa yang kemudian menyebabkan kita, apakah ini takdirku? Apakah ini tidak bisa diubah lagi? Apakah ini memang karmaku dan sebagainya? Lalu kita ingin segalanya berubah sesuai dengan kehendak kita. Ya, gara-gara kita diberi kehendak bebas, lalu kita ingin segalanya sesuai kehendak kita. Bayangkan kalau ikan-ikan ingin bisa terbang menyaingi burung-burung, lalu burung-burung bisa menyelam menyaingi ikan-ikan, atau rerumputan bisa meninggi menyaingi pohon beringin, apa yang terjadi?
Tidak akan bisa kita temukan keharmonisan di dalam kehidupan ini. Nah, manusia diberikan kehendak bebas hanya untuk sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Maka sebagian yang belum terjadi di masa depan diberikan kewenangan baginya untuk mengubah apa yang belum terjadi. Itulah yang disebut nasib. Tetapi ada hal-hal yang tidak boleh dia ubah. Itulah yang disebut dengan takdir. Sehingga nasib adalah takdir yang belum ditetapkan. Nasib adalah takdir yang belum ditetapkan. Tetapi takdir adalah nasib yang sudah ditetapkan. Ya. Nasib adalah takdir yang belum ditetapkan. Takdir adalah nasib yang sudah ditetapkan. Jadi begini. Sudah takdirnya cabai itu memiliki rasa pedas. Sudah takdir. Tapi apakah kemudian setelah kita makan cabai, kita akan kepedesan? Nah, itu nasib kita. Nasib yang masih bisa kita pengaruhi. Nah, jadi takdirnya cabai adalah memiliki rasa pedas, itu takdirnya. Tapi apakah kalau kita makan cabai, nanti kita akan kepedasan? Itu masih ada kehendak bebas kita. Kalau tidak suka pedas yang keras, jangan makan cabai banyak. Makan cabainya sedikit. Atau kalau kita tidak ingin menderita oleh makanan yang mengandung cabai yang pedas itu, belajar menikmati. Nah, jadi kita tidak mungkin mengubah cabai menjadi rasa asin atau manis lah, tapi tidak mungkin mengubah. Itu takdirnya, biarkan saja. Tetapi kita bisa mengubahnya dari kita tidak menikmati rasa pedasnya cabai menjadi menikmati sambal yang dibuat dari cabai. Jadi sepedas apapun, selevel apapun pedasnya, kita bisa menikmati karena kita mampu beradaptasi lewat penerimaan terhadap takdir itu. Takdirnya. Itulah cara kita mengubah apa yang seharusnya menjadi takdir kita di masa depan itu sebagai sesuatu yang bisa kita ubah melalui proses kita mengubah penolakan menjadi penerimaan. Nah, jadi seperti itu. Misalnya begini. Apakah menjadi miskin adalah takdir? Apakah menjadi miskin adalah takdir? Bisa iya, bisa tidak. Karena banyak orang kaya memiskinkan dirinya. Padahal takdirnya dia sudah jadi kaya. Tapi dia miskinkan dirinya dengan cara apa? Membangun investasi-investasi baru, di mana di tempat investasi baru, dia kembali menjadi miskin untuk berproses kembali mendapatkan break-even point dan sebagainya. Nah, artinya dialah yang menentukan dengan kehendak bebasnya yang seharusnya dia menjadi orang kaya, dijadikan dirinya miskin. Atau misalnya seharusnya dia meninggal pada usia sekian, ya, seharusnya takdirnya meninggal pada usia 80-an tahun misalnya, tetapi oleh karena dorongan ego pada pikirannya, dia menghabisi nyawanya di usia yang lebih muda dengan melakukan bunuh diri, itu misalnya. Berarti dia tapi tetap takdirnya akan mati. Bahwa manusia yang lahir, takdirnya hidup, takdirnya mati. Cuman kapan matinya, ini yang bisa diatur oleh manusia. Ya, bisa diatur oleh tubuhnya, bisa diatur oleh keinginannya, atau dia tidak mengatur apa-apa, sehingga matinya disebabkan oleh kehendak Tuhan. Ya, karena tidak semua kematian disebabkan oleh kehendak Tuhan, tetapi kematian adalah sebuah takdir bagi yang hidup. Ya. Nasib kita akan mati seperti apa, itu bisa menjadi bagian dari pilihan kita. Sebagiannya, tidak semuanya. Sehingga kalau memang ada orang mencoba bunuh diri, tapi akhirnya dia menyelamatkan, dan dia akhirnya batal bunuh diri, nah memang takdirnya belum selesai. Oke. Ya. Tapi ada orang yang memang dibiarkan oleh takdir itu, oleh takdir yang belum saatnya dia mati, misalnya, tapi dia salah menggunakan dirinya, nah inilah dia. Ketika dia mati bukan karena takdirnya, tetapi karena dia mau melakukan perbuatan yang menyebabkan nasibnya adalah mati muda gitu misalnya, oleh karena perbuatannya sendiri, di alam sana itulah terjadi penyesalan oleh kematian yang caranya dipilihnya sendiri sebagai bagian dari kehendak bebas untuk menentukan nasibnya. Nah, ya, jadi perbedaan nasib dan takdir terletak di situ. Takdir tidak bisa kita ubah, artinya kejadiannya tidak bisa kita ubah, ya. Tetapi yang bisa kita ubah adalah cara kita menerima atau menolak. Itu yang bisa kita ubah. Tetapi nasib benar-benar bisa kita ubah. Artinya
Kalau kita miskin mau menjadi orang kaya, kita bisa mengubah nasib kita saat ini. Ya, nasib kita saat ini adalah orang miskin, kita ubah dengan bekerja keras, mungkin kita menjadi kaya. Ya, tapi ada takdir yang tidak bisa kita benar-benar kita bisa ubah rasa itu. Berapapun kita menerima, tetap saja ada rasa sakit di situ. Karena di situ ada bagian-bagian dari pahala karma yang membentuk takdir itu sendiri. Nah, artinya begini, misalnya sekumpulan orang melakukan perbuatan atau karma atau tindakan. Lalu masing-masing orang akan menemukan pahala dari karmanya. Pahala-pahala karma dari masing-masing orang itulah menyebabkan terbentuknya skenario yang merupakan takdir di masa depan kita. Nah, contoh misalnya, kalau takdir itu adalah sebuah jalan menuju ke sebuah titik, misalnya di Google Map. Nah, setiap hal-hal yang dibangun di sepanjang jalan itu akan menjadi garis yang harus kita temukan sebagai takdir. Karena apa? Di jalan yang misalnya ini jalan tol, awalnya belum ada apa-apa. Ya, takdir pertama itu jalan tol. Tapi kemudian ada yang bangun rumah di situ, ada yang bangun pertokoan dan sebagainya. Nanti itu muncul sebagai bagian dari tindakan-tindakan membangun, membuat ini, membuat itu yang kemudian terwujud menjadi sebuah skenario cerita takdir. Ya, jadi sama seperti itu ceritanya. Nah, jadi takdir itu adalah skenario kehidupan masa depan kita yang dibuat berdasarkan kumpulan karma pahala, yaitu kumpulan pahala-pahala yang harus kita temukan pembelajarannya di kehidupan berikutnya. Jadi ada orang misalnya seperti ini yang diceritakan dalam bukunya Journey of Soul. Jadi ada seorang yang datang dari Persia atau di mana. Dia orang di kehidupan sebelumnya dia cowok tinggi besar. Dan dia bajak laut yang kemudian sering sekali ketika berlabuh di sebuah pulau, di situ dia suka memperkosa wanita-wanita di pulau itu karena dia mempunyai badan yang tinggi besar. Ya, dia memperkosa itu. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia melakukan itu, dia tidak peduli apa yang dirasakan oleh wanita-wanita yang dia perkosa. Sampai ketika dia meninggal di alam sana itu kemudian rohnya yang sudah mulai terbebas dari kemelekatan tubuh, tarikan-tarikan keinginan tubuh, di situ mengalami penyesalan dan ingin merasakan apa yang dialami oleh wanita-wanita itu. Maka dia kemudian memilih roh lelaki ini memilih terlahir sebagai wanita yang diperkosa oleh banyak laki-laki. Hanya untuk belajar mengalami rasa sakit yang diderita oleh orang-orang yang diperkosanya dengan penuh kekerasan. Nah, artinya pahala itulah yang membuat cerita kehidupan di masa depan yang untuk dipersiapkan oleh kehendak Tuhan sebagai cerita yang akan dia tempati. Sebagai cerita yang akan dia tempati. Persis seperti seorang penulis skenario menulis cerita. Ya, lalu setelah skenario cerita itu dibuat, lalu kita memilih siapa yang akan mau menjadi pemeran A, pemeran B, pemeran C. Lalu sang sutradara memastikan pemain-pemain peran itu mengikuti skenario yang sudah ditulis. Nah, itu takdir ya. Skenario itu adalah takdirnya. Lalu nasib di mana? Kemampuan para pemain peran itu mengimprovisasi perannya, ya, melakukan penjiwaan, mengimprovisasi perannya dan sebagainya, itu adalah nasibnya. Kalau tidak bagus dia mengimprovisasi, nasibnya akan dikeluarkan dari permainan peran itu. Tidak lagi diangkat sebagai artis yang berikutnya di kehidupan di permainan berikutnya. Nah, jadi nasibnya ditentukan oleh kemampuannya berimprovisasi di dalam permainan peran itu. Tetapi skenario cerita itulah takdirnya. Nah, dia tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Jadi si pemain tidak bisa mengubah skenario yang sudah ditulis. Karena itulah alur cerita. Tapi dia bisa memainkan improvisasi dan penjiwaannya. Nah, kita semua adalah jiwa-jiwa yang masuk ke dalam kehidupan ini untuk memainkan berbagai peran, untuk melakukan penjiwaan atau melakukan improvisasi lewat karma atau tindakan kita, agar kita bisa menentukan apakah nasib seperti apa yang akan kita ciptakan bagi diri kita di kehidupan kali ini. Ya, misalnya begini, takdir kita adalah sebagai makhluk hidup adalah kita harus tidur. Ya, makhluk hidup takdirnya tidur.
Tapi mau tidur di mana itu nasib kita. Apa mau tidur di Hmm. tempat yang bagus, apa mau tidur di atas batu, mau tidur di atas pohon, itu nasib kita. Yang bisa kita perjuangkan. Kalau tidak bisa kita perjuangkan, mungkin kita tidur di emperan toko. Tapi begitu kita berjuang, sampai kemudian kita bisa hidup mewah, tidur kita berbeda. Itu perjuangan kita. Itu yang disebut sebagai nasib. Tapi takdirnya adalah semua orang mau kaya mau miskin, takdirnya dia harus tidur. Ada momentum dia harus tidur. Ya, ada momentum kita harus makan. Karena peran tubuh kita adalah menjaga hidupnya sendiri. Sehingga takdirnya adalah tubuh harus makan. Tapi kita mempunyai kehendak bebas, mau makan apa melalui usaha kita. Kalau usaha kita serius untuk mendapatkan uang, makanan kita berbeda dengan orang-orang yang tidak serius mengumpulkan makanan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi bagian yang bisa kita rubah adalah nasib kita. Ya. Tetapi apakah kemudian makanan yang mewah dipastikan memberikan kenikmatan? Juga belum tentu. Itu kembali lagi kepada penerimaan kita. Ya, misalnya orang kaya, nah anggaplah takdir orang kaya adalah makanan mewah. Tapi apakah makanan mewah bisa menyebabkan orang bahagia? Belum tentu. Kemudian tergantung lagi bagaimana penjiwaan mereka ketika makan. Apakah mereka menjiwai kenikmatan makanan mewah itu? Ataukah mereka kehilangan rasa syukur atas kemewahan itu? Sehingga barangkali makanan mewah pun tak senikmat makanan yang dimakan orang-orang di emperan jalan, di emperan toko. Itu bisa jauh berbeda. Nah, itu kembali kepada kemampuan kita menyikapi keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi. Nah, jadi tugas kita di kehidupan ini adalah belajar menerima semua kenyataan di masa lalu, semua kenyataan di masa kini yang sedang kita hadapi adalah takdir. Yang tidak bisa kita, mau ditolak mau gimana? Nggak bisa. Mau ditolak kayak apa? Nggak bisa. Masa lalu sudah menjadi takdir kita, masa kini sudah menjadi takdir yang ada di hadapan kita. Tapi masa depan masih mengandung nasib dan takdir yang bisa kita perbaiki. Nasibnya kita bisa ubah seperti apa, takdirnya kita bisa ubah di bagian rasa antara penolakan dan penerimaan. Nah, itu misalnya di masa depan bahwa semua orang takdirnya akan mati. Ya. Mati seperti apa itu nasib. Kemudian penolakan dan penerimaan kita terhadap kematian itu seperti apa? Itu kembali kepada kita. Apakah kita menerima dengan ikhlas sebuah kematian diri kita, kematian orang lain? Apakah kita terima dengan ikhlas atau kita penuh tangisi? Takdir tidak akan berubah. Kematian akan tetap menjadi kematian. Penerimaan kita dalam keikhlasan menciptakan kedamaian bagi kita, kedamaian bagi yang pergi. Penolakan kita menciptakan penderitaan bagi kita, penderitaan bagi sang roh yang telah pergi. Nah, sekarang semua kembali kepada free will itu, kehendak kita untuk bisa mengubah takdir menjadi nasib melalui perubahan perubahan antara penerimaan dan rasa. Tetapi kejadiannya sendiri tetap menjadi takdir itu sendiri. Kebayang Kang Bu? Kejadiannya sendiri tetap sebagai takdir. Skenarionya demikian. Tapi bagian dari takdir yang bisa kita ubah adalah rasa lewat penerimaan ataukah penolakan. Tetapi kejadian yang masih bisa kita ubah bentuknya, wujudnya, itulah nasib yang bisa benar-benar kita ubah lewat free will kita, kemampuan kita menggunakan pikiran, kemampuan kita menggunakan ucapan dan tindakan untuk mengubah di masa depan. Nah, kira-kira di bagian itulah perbedaan takdir dan nasib kita. Sehingga pertanyaannya adalah, kita ini sebagai manusia yang lahir saat ini, dengan tubuh yang sudah melewati berbagai proses evolusi miliaran tahun, apakah masih layak sebagai jiwa yang hidup di dalam tubuh yang sudah sedemikian rupanya, ya, seperti kita membeli HP yang terbaru yang siap mengadopsi berbagai aplikasi, berbagai kebutuhan zaman itu. Tiba-tiba sudah punya HP yang terbaru, masih mengeluh. Ya, nah. Dan kita mendapatkan tubuh yang sudah melewati berbagai proses adaptasi, seleksi alam, evolusi, dan sebagainya, hingga tiba di tubuh saat ini. Dan sekarang kita dapat berkah ada dalam tubuh ini. Masihkah layak kita mengeluhkan dan menolak takdir dan nasib itu sendiri? Nah, karena begitu kita menerima, seperti kita menerima tamu. Ya. Kalau takdir adalah tamu,
Begitu kita berkata kita menerima tamu, maka kita akan membuka pintu penerimaan terhadap tamu yang datang. Ketika tamu kita bukakan pintu penerimaan, tamu akan bicara. Ketika dia bicara, kita menjadi tahu apa yang dibawa oleh tamu. Nah, ketika takdir datang sebagai tamu yang mau kita terima, kita akan membuka pintu, tamu sebagai takdir, takdir sebagai tamunya masuk, lalu berbicara, maka kita akan menemukan pelajaran apa yang dia bawa sebagai takdir yang bertamu di kehidupan kita saat ini. Pentingnya di situ. Karena setiap peristiwa yang datang dalam kehidupan kita sebagai takdir adalah kumpulan pelajaran dan kumpulan rasa yang diberikan ke semesta kepada kita sebagai persembahan untuk menebus hutang-hutang pelajaran masa lalu kita. Kalau hutang pelajaran masa lalu itu buruk, disebutlah dosa-dosa masa lalu. Kalau hutang pelajaran masa lalu kita adalah pelajaran tentang kebaikan, mungkin itu disebut berkah-berkah dari kehidupan masa lalu kita. Yang kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, dan seterusnya. Tapi kita tidak akan pernah mendengarkan tamu berbicara untuk memberikan kita sesuatu yang menjadi milik kita sebagai berkah. Ketika kita tidak menerima dan membuka pintu penerimaan terhadap takdir yang datang bertamu. Kuncinya di situ. Open, ya. Di ajaran Islam, jangan kafir. Jangan menutup pintu kita terhadap apapun yang datang untuk membawa pelajaran. Karena Tuhan itu ketika dia memberi hadiah, ya kita saja diberikan hadiah oleh teman kita, oleh orang yang mencintai kita, dia memberikan sebuah hadiah yang berbentuk surprise, dibungkus, dibungkus, dibungkus. Dan ketika kita menikmati hadiah yang itu sebagai sebuah surprise, kita menikmati surprise itu. Wow, ini surprise yang datang isinya apa? Entah dibungkusnya bungkus jelek, pakai kertas koran dan sebagainya, entah bungkusnya kayak apa, seindah apa, yang kita nikmati bukanlah bungkusnya, tapi kerinduan kita, antusiasme kita, rasa penasaran kita untuk membuka apa isi di dalam. Kita tidak peduli apa bungkus luarnya, apa isi di dalamnya. Itulah presentnya. Sehingga di setiap present time yang menjadi present dari time itu sendiri, dari sang waktu itu sendiri, dia akan datang dalam bentuk hadiah yang berbungkus-bungkus sebagai peristiwa yang disebut takdir. Tugas kita adalah dengan penuh penasaran membuka setiap bingkisan-bingkisan takdir itu. Pelajaran apa ini? Pelajaran apa? Kenapa harus dibungkus? Karena kita punya rasa penasaran, karena memang kita suka misteri. Ya, kita suka nonton misteri gunung berapi, misteri apa saja. Walaupun di tembok dinding itu ditulis jangan ngintip di sini, kita akan mengintip karena kita suka sesuatu yang misteri. Ya, begitu kita bicara tentang rahasia, ini rahasia loh, kita ingin mendengarkan. Padahal itu rahasia. Nah, seperti itulah Tuhan membungkus setiap pesan-pesannya lewat pelajaran-pelajaran kehidupan melalui takdir yang kadang-kadang sulit kita terima. Padahal itu present time, present dari time, present dari sang waktu, hadiah dari sang waktu. Kenapa kita tidak membuka bungkusnya? Entah bungkusnya tampak sebagai bungkus yang jelek, entah bungkusnya. Kenapa? Karena kita tahu. Kadang-kadang kita berpikir dalam bungkus yang jelek ini mungkin di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Kadang-kadang kita tambah yakin bungkusnya di luar saja sudah seindah ini, apalagi di dalamnya. Sekalipun ujung-ujungnya kecil. Semakin kita buka, walaupun pertamanya segede 1 meter persegi, tapi begitu kita kupas, tak ada bungkus lagi. Selalu kita berpikir positif. Jangan-jangan di dalamnya walaupun kecil ada yang berharga. Selalu kita berpikir demikian. Lalu kenapa kita tidak melihat takdir ini yang mungkin tampak bungkusnya tebal? Kita kupas terus-menerus sampai kita bertemu inti pelajaran apa yang ada di balik setiap peristiwa takdir yang datang di kehidupan kita saat ini. Itu. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Ya, barangkali sudah ada sesuatu yang menantang untuk ditanyakan. Silakan, Kang Abu. Luar biasa Pak Wayan, saya sangat bahagia sekali malam hari ini karena saya punya rasa dan pemikiran gitu ya, rasa pemikiran konsep yang seperti Pak Wayan sampaikan dari tadi, dan saya belum pernah secara gamblang menemukan atau mendapatkan vibrasi atau frekuensi yang sama gitu Pak Wayan. Jadi ketika tadi Pak Wayan satu kata demi kata menyampaikan itu seperti mengkonfirmasi apa yang
benar-benar saya yakini selama ini berbicara tentang takdir dan nasib gitu Pak Wayan, itu luar biasa sekali gitu. Tapi mohon maaf tadi ada yang kelewat, saya lupa mengucapkan selamat ulang tahun Pak Wayan, kemarin Ah, 11 September ulang tahun, jadi ya, senantiasa berkah selalu usianya. Nah kalau ulang ya. tahun takdir apa nasib ya Pak Wayan? Kalau Ditakdir. kalau Kang Abu nanyanya sekarang, itu Eh, takdir. Oh Itu itu takdir. takdir. Nah, Kalau karena sudah kalau lewat. tanggal 10 nasib berarti ya, kalau waktu tanggal 10 Nasib, baru nasib soalnya nasib. belum Ya. terjadi. Oke, so teman-teman kita doakan Pak Wayan di usia barunya 11 September kemarin beliau baru hari ulang tahunnya. Semoga selalu diberkahi dan selalu diberikan keselamatan dan yang penting selalu nggak bosan untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Hatur nuhun Pak Wayan sekali lagi selamat ulang tahun. Oke Pak Wayan, nah ini ada satu yang menggelitik lagi yang sehingga saya jadi ada satu konsep pemikiran gini, apa yang dirasakan gitu ya Pak Wayan. Ketika kita bicara takdir, sejatinya takdir yang datang ke kita sebetulnya apa yang sudah kita tulis sendiri di dalam karma tadi, sehingga ketika apapun yang datang ke kita, kita tahu bahwa oh past life saya, dulu saya begini, saya begitu, apa yang hadir ke saya ini hanya sebagai echo, hanya sebagai sesuatu yang timbal balik yang saya harus pelajari sebagai bungkus tadi gitu. Apakah seperti itu Pak Wayan? Silakan. Ya, persis Kang Abu. Ya. Hmm. Eh, ada kisah yang paling mudah kita renungkan. Jadi kisah kelahiran, mungkin dalam pewayangan gampang diingat ya. Kisah kelahiran Resi Bisma. Hmm. Ketika di masa lalu Resi Bisma sebelum lahir sebagai manusia, dia memimpin pengikutnya, teman-temannya itu untuk mengambil mencuri susu dari lembu dan ini kalau tidak salah milik seorang resi. Lalu kemudian dia harus menebus itu dengan terlahir kembali di dunia ini. Tapi dia memang ditakdirkan terlahir ke dunia ini akan sulit yang paling terakhir untuk mati. Bahkan tidak akan mati-mati. Tetapi takdir manusia harus mati. Maka tanpa sengaja kemudian ketika dia merebut 3 dewi untuk dihadiahkan sebagai istri bagi saudaranya, Citragada sama Wicitrawirya namanya. Dia rebut 3 istri, Ambika, Amba, Ambika, dan Amalika. Nah, Hmm. yang pertama ini bernama Dewi Amba. Amba itu kemudian malah sudah punya pacar. Tapi karena direbut dalam pertempuran itu dimenangkan oleh Bisma, Dewa Brata namanya, akhirnya dia yang mendapatkan. Sayangnya Bisma sudah bersumpah untuk tidak menikah. Akhirnya apa? Ambika dan Ambalika diberikan kepada Citragada dan Wicitrawirya. Dewi Amba tidak punya pasangan, dia memaksa untuk dinikahi oleh Bisma. Bisma tidak mau, karena dia sudah berjanji untuk tidak pernah menikah agar tidak ada keturunan. Sudah janji kepada ayahnya. Yang terjadi kemudian Dewi Amba mendekati dia dan tanpa sengaja Bisma menghalang-halangi, menakut-nakuti dengan panah. Panahnya terlepas mengenai Dewi Amba. Dewi Amba kemudian mati dan berkehendak menuntut balas kepada Bisma. Di kemudian waktu Dewi Amba lahir sebagai Sri Kandi. Ya, untuk bisa menuntut balas kepada Bisma, dibuatlah skenario bahwa Bisma akan tetap mempertahankan dirinya di kerajaan Hastina, walaupun dia sangat sayang kepada Pandawa. Hmm. Bayangkan kalau dia berpihak pada Pandawa, ada di pasukan Pandawa, sementara Dewi Amba lahir pada Sri Kandi yang juga ada di Pandawa, tidak akan pernah terjadi Hmm. pertempuran. Hmm. Maka dengan alasan, walaupun dia tahu salah, dengan alasan membela Hastina, dia tetap ada di pihak Korawa, sehingga nanti dia akan berhadapan dengan Dewi Amba yang lahir sebagai Sri Kandi. Amba itu bahasa Balinya ambah, ambah itu jalan. Hmm. Sehingga Dewi Amba adalah jalannya pulang melalui Dewi Sri Kandi. Nah, seperti itu. Jadi artinya sudah disiapkan skenario dengan sedemikian rupa. Dan ketika ketika Bisma mau dibunuh, tidak ada satupun yang bisa membunuh Bisma. Tetapi Bisma sendiri mengatakan, kirimlah Sri Kandi untuk memanahku. Nah, hanya dia yang bisa membunuhku. Dan ketika panas Sri Kandi menembus dadanya, dia tidak melawan sama sekali. Sri Kandi yang lahir sebagai wanita tapi berganti kelamin sebagai laki-laki agar bisa bertempur. Sebuah pesan apa? Ketika Bisma sudah mengetahui bahwa karmanya sudah datang, takdirnya sudah datang, dia tidak melakukan perlawanan, tapi mencoba menerima dengan ikhlas kematiannya. Karena dia tahu, tanpa kematianku, Pandawa tidak akan menang. Tanpa kematianku, aku tidak bisa mati dan pulang ke alamku. Nah, jadi semua skenario seperti itu sudah disiapkan sedemikian rupa. Nah, seperti cerita dalam Journey of Soul, yang juga sudah saya kupas dalam video saya di YouTube yang bertemakan
kehidupan sesudah kematian. Jadi kita sudah menyiapkan diri kita akan terlahir kemana. Sudah disiapkan skenario. Tinggal kita pilih mau pelajaran yang mana dulu yang kita mau perbaiki. Sehingga kalau mau memperbaiki pelajaran A, maka kita harus memilih cerita A. Kalau mau memperbaiki kehidupan karma kita di masa lalu, pelajaran yang belum kita tuntaskan di B, kita perbaiki di di skenario kehidupan yang B, mungkin lahir di tempat ini. Jadi skenario itu sudah kumpulan cerita yang disiapkan di kehidupan berikutnya. Kita tinggal memilih berdasarkan apa yang kita mau selesaikan. Nah, jadi penetapannya di situ, ya. Tapi karma kita ikut membentuk semua itu. Kita ikut membentuk. Dan sayangnya ketika kita sudah ada di kehidupan itu, kita kembali menciptakan karma-karma baru yang jadi bahan untuk skenario kehidupan lain kita di kehidupan berikutnya. Kecuali kalau kita belajar selalu ikhlas. Makanya di ajaran Islam itu ada ajaran tentang kepasrahan mendalam, keikhlasan mendalam. Itu supaya kita berhenti. Ya. Sehingga di ajaran Islam kalau tidak mengenal reinkarnasi, itu bisa saja karena reinkarnasi terjadi kalau kita tidak ikhlas. Nah, kalau di ajaran Islam diajarkan keikhlasan dan itu benar-benar dijadikan sebuah pegangan, ikhlas menerima apapun, tulus. Nggak akan ada reinkarnasi lagi gitu ya Pak Wayan ya? Oke. Itu kuncinya. Jadi selesaikan supaya ada remedi. Intinya begitu. Oke. Kuncinya di situ. Ya, supaya kita tidak mikir nanti bisa ulang lagi. Ya, jadi ajarannya belajar ikhlas. Ikhlas artinya kunci, ikhlas, tulus dan sebagainya adalah kunci untuk menghentikan rantai karma yang akan terus membelenggu kita di kehidupan berikutnya. Cut dengan keikhlasan. Ya, makanya di Islam saya dengar, saya punya keluarga kemarin meninggal ayahnya. Di situ saya lihat betapa mereka tidak diizinkan menangis. Sama seperti di Bali, tidak diizinkan menangis supaya tidak ada kemelekatan yang membuat sang roh kembali lagi ke sini dan sebagainya. Dengan cara seperti itu. Setiap agama itu memiliki ajaran-ajaran yang Ya, kalau di Kristen misalnya, kalau dipukul pipi kiri, kasih pipi yang kanan. Itu sebenarnya ajaran keikhlasan. Artinya jangan membalas. Karena kalau kita membalas, kita tidak pernah tahu apakah pembalasan kita menuntaskan hutang karma dia, atau kita menciptakan karma baru. Kita nggak pernah tahu. Sehingga alih-alih demikian, kita diam saja, tidak melawan. Ya, seperti Bisma yang tidak melawan panah Sri Kandi. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke, wah Pak Wayan ini super mind blowing. Terima kasih banyak Pak Wayan, ini asik banget. Nah, saya memaknai lagi Pak Wayan, udah ya ini saya ketemu Pak Wayan, saya udah sering juga gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang terupgrade lah gitu. Saya menyikapi dan melihat bahwa free will itu bukan masalah kita yang bebas memilih dan menentukan gitu Pak Wayan. Nah, nanti tolong dikoreksi atau nanti ditambahkan gitu. Tetapi karena segala sesuatu yang datang ke kita adalah pasti, adalah realitas kehidupan yang berkaitan dengan karma gitu. Jadi free will bukan masalah saya bebas melakukan apapun, tetapi saya bebas bisa menerima kenyataan atau menolak kenyataan yang akan menjadi karma baru gitu. Gimana menurut Pak Wayan? Betul. Jadi dimulainya dari situ, Kang Abu. Jadi dimulainya dari situ. Dari kita free will kita pertama adalah menolak apa menerima. Kalau orang menerima takdirnya, maka di situ ada terbuka pintu keikhlasan. Tapi begitu dia menolak, maka tanda-tanda di situ dia merasakan sakit, terancam sakit, menyakitkan, dan apa yang terjadi? Disitulah kemudian ego akan membantu penolakan itu dengan reaksi fight atau flight, melawan atau melarikan diri. Nah, dari situ mulainya. Jadi free will, kalau free will kita kemudian dari menerima, kita akan berhenti untuk melakukan pembalasan, melakukan dendam, menyimpannya di dalam diri, mengeluarkannya juga tidak. Gitu. Jadi dari situ kita start free will-nya. Ya, will itu kan kalau tidak salah juga berarti kebijaksanaan, kebijakan. Ya, jadi kebijakan yang bebas. Kita bebas secara bijak untuk memilih apa yang kita mau lakukan, apakah menerima, apa menolak. Karena begitu kita menerima, kita menjadi damai, kita menjadi tenang, kita menjadi tidak ada perlawanan, kita jadi ikhlas. Begitu kita menolak, kita menjadi menderita. Begitu kita menderita, kita melakukan perlawanan atau penghindaran. Di sini ego bereaksi. Begitu ego kita bereaksi,
kembali, aksi, jadi bereaksi kembali. Jadi beraksi kembali. Jadi kalau sudah ada aksi kembali, akan muncul reaksi. Dalam hukum fisika, hukum aksi reaksi, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Reaksi sendiri adalah aksi bagi reaksi berikutnya. Sehingga akan terus kita berputar-putar di antara putaran aksi dan reaksi. Persis seperti ria air yang membentur dinding telaga. Terus dia membentur ke sana, balik lagi, bentur ke tengah lagi, balik lagi, sedemikian seterusnya. Sehingga dia bergelombang, bolak-balik, gelombang, bolak-balik, seperti teori momentum. Ya, jadi ada tuk. Jadi terus begitu. Karena setiap aksi akan memberikan reaksi yang sama, hukum momentum fisika. Jadi di dunia fisika ini, di dunia tubuh ini, setiap reaksi kita akan memberikan reaksi. Tetapi begitu kita diam seperti dinding, cetuk, yang memukul itu lama-lama akan diam. Ya, betapapun ada gantungan, ini ada bandul menggantung kemudian membentur dinding yang diam. Dindingnya tidak akan memberikan reaksi. Ini juga akan mental sendal. Seperti bola yang kita pantulkan. Ya. Tetapi kalau kita memberikan kepada orang, ya, oper-operan begini, ya namanya oper-operan, aksi reaksi. Nah, jadi keikhlasan adalah menjadi nol, energinya nol. Jadi dia diam, sehingga dengan diam ini akan terus sampai dia berhenti sendiri. Ya, dengan pelan-pelan dia akan mengurangi Karena apa? Nol itu meredam. Semua energi diredam. Nol itu netral, semua akan dinetralkan. Begitu. Nah, artinya free will kita dimulai dari seperti yang Kang Abu ceritakan tadi. Dimulai dari kita bebas untuk menerima apa menolak. Kalau kita menolak, resikonya ada dualitas muncul berikutnya. Fight atau flight. Ya, begitu kita melawan, fight-nya itu bisa macam-macam. Fight ke dalam diri, apa fight keluar diri. Ada orang fight-nya keluar diri, dia menyakiti orang lain. Fight-nya ke dalam diri, dia menyakiti dirinya sendiri. Menyesali dirinya hidup dan sebagainya. Itu kekacauan mulai muncul. Jadi free will dimulai dari penerimaan apakah penolakan. Ya, gitu kan Bu. Terima kasih Pak Wayan. Wah, itu saya senang banget malam hari ini dapat kalimat reinkarnasi Islam yang berkaitan bahwa Islam adalah ikhlas, bahwa itu tadi itu ada esensial yang mendalam dari kedua hal itu gitu. Dan itu yang selama ini jadi dalam tanda petik gitu ya, jadi polemik gitu ya, tapi ternyata malam hari ini saya banyak mendapat jawaban. Terima kasih banyak Pak Wayan. Nah, anyway, tadi berbicara tampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya, belajar tentang keikhlasan. Nah, bagaimana membedakan antara ikhlas dan pasrah gitu, nggak ngapa-ngapain gitu Pak Wayan. Dalam artian, ya udah, misalnya ya, maaf banget misalkan ada orang, ya saya pasrah aja, tapi dianya nggak berusaha gitu, nggak ngapa-ngapain, dia hanya pasrah kepada keadaan, kenyataan, tapi ya mau berubah tergantung, ya semuanya menyerahkanlah kepada takdirnya Tuhan dalam tanda petik. Tapi di satu sisi dia tidak ikhtiar atau tidak ada usaha. Nah, faktor usaha ini ada di mana kira-kira Pak Wayan? Silakan. Banyak yang kemudian sering mengartikan pasrah adalah diam dan menyerah. Padahal pasrah itu adalah berusaha dan berserah, gitu. Oke. Berusaha dan berserah. Karena begini, kita mempunyai energi. Sebagai makhluk hidup yang menjiwai tubuh ini, kita mempunyai tubuh fisik yang bisa melakukan aktivitas fisik, kita mempunyai energi yang bisa melakukan kemampuan melakukan usaha, dan kita mempunyai jiwa yang memiliki kemampuan untuk mewujud sebagai usaha itu sendiri. Nah, tapi kita terbatas. Nah, karena keterbatasan kita, maka apapun yang kita bisa lakukan untuk mencapai sebuah tujuan pasti akan terbatas. Tetapi kita mempunyai sesuatu yang lain, ya, diri kita yang lain yang berada di antara kita dan harapan kita, ya, yang ada di antara keterbatasan kita dengan harapan kita. Jadi misalnya, kita bisa berlari 100 meter sampai di ujung jurang. Tujuan kita ada di pinggiran jurang berikutnya. Nah, sampai di sini kita bisa melakukan yang terbaik. Selebihnya kita lepaskan. Seperti seorang pemanah yang melakukan usaha terbaiknya dengan membentangkan busurnya, membidik sebaik-baiknya, menguatkan kuda-kuda kakinya itu, kemudian bidik sebaik-baiknya. Setelah itu dia lepaskan.
ketika melepaskan anak panah itulah disebut kepasrahan. Oke. Karena ada apa? Ada kekuatan lain yang kita tidak pernah tahu. Entah angin akan membawa kemana, entah berat anak panah akan membuat kemana, begitu. Jadi ketika kita sudah pasrah, kita sudah melakukan yang terbaik, biasanya ketika terjadi kegagalan, kita bisa memaklumi diri kita. Ya, kita sudah terbaik. Mungkin tiba-tiba ada angin, atau tiba-tiba ada apa. Jadi kita tidak menyalahkan diri kita atas apa yang kita alami, karena kita sudah melakukan yang terbaik. Beda kalau kita ingin memanah sebuah sasaran, tapi busurnya kita taruh, tidak ngapa-ngapain, itu namanya pasrah. Itu bukan pasrah, itu menyerah. Karena ketika kita meletakkan busur, itu namanya menyerah, tidak melakukan apa-apa. Ya, sama dengan orang yang berperang meletakkan senjata, itu namanya menyerah. Tapi begitu dia menembak, siapa tahu dia mengenai, itu dia sudah berusaha. Sisanya kita tidak pernah tahu. Ya, jadi itu semua berkenaan dengan empat kekosongan tadi. Kekosongan yang berisi. Kekosongan yang berisi. Satu, ketulusan. Kekosongan dalam tindakan. Kenapa dalam ketulusan, yaitu kekosongan dalam tindakan, artinya kita melakukan sesuatu dalam tindakan kita tanpa mengharapkan hasil, di situ ada kekosongan dan yang mengisi kekosongan yaitu Tuhan. Karena kenapa? Karena orang yang benar-benar melakukan sesuatu karena ketulusan, walaupun itu kosong, tidak mengharapkan apa-apa, di situ ada Tuhan hadir dengan berkata, engkau tidak perlu mengharapkan apa-apa, karena akulah yang sedang melakukan sesuatu dengan tubuhmu. Dan kau sedang melakukan sesuatu kepada orang lain yang adalah diriku. Sehingga dengan demikian, di kekosongan itu ada Tuhan yang tak terbicarakan, tak terkatakan, tetapi dia melakukan sesuatu. Kenapa? Saya melakukan ini karena hanya panggilan jiwa. Ketika panggilan jiwa tidak membutuhkan apa-apa. Panggilan jiwa yang terpanggil oleh jiwanya. Sehingga ini adalah tindakan dari jiwa kepada jiwa. Jiwa adalah percikan Tuhan, maka di tengah kekosongan ketulusan tindakan itu ada Tuhan dan Tuhan. Percikan jiwa, percikan Tuhan sebagai roh sebagai jiwa dengan percikan Tuhan yang lain di seberang sana yang kita berlakukan. Jadi dalam ketulusan itu ada kehadiran Tuhan sebagai yang sedang bekerja, sehingga tidak membutuhkan pamrih. Bagaimana mungkin Tuhan yang melakukan itu membutuhkan pamrih, karena semua miliknya, semua hasil adalah miliknya. Itu kekosongan dalam tindakan atau ketulusan. Kekosongan dalam menunggu, ya, menunggu. Ketika kita kosong dalam menunggu, itu disebut sebagai kesabaran. Di kekosongan itu pun ada Tuhan. Kenapa? Pada saat kita sabar di kekosongan itu, kita berserah kepada Tuhan sebagai sang waktu. Kapanpun tiba saatnya sang waktu mendatangkan, menghadirkan hasil yang kita mungkin harapkan dan sebagainya itu. Ya, seperti kita menanam benih pohon mangga, lalu kita berserah kepada sang waktu, tidak memaksa dia harus besok berbuah. Kapanpun dia tumbuh sendiri alami dan sebagainya, di situ kita menyerahkan prosesnya kepada perjalanan Tuhan sebagai sang waktu. Itu di kekosongan dalam penantian kita berserah kepada Tuhan. Ada Tuhan dalam kekosongan itu. Kemudian dalam proses tadi ada Tuhan, karena kita berserah kepada kuasa yang lebih tinggi, karena kita sudah melakukan kuasa kita yang terbatas ini. Sisanya adalah kuasa yang tak terbatas. Jadi dalam kekosongan di proses itu yang kita sebut sebagai kepasrahan, ada Tuhan hadir sebagai kuasa yang lebih tinggi. Let nature do the rest. Nature sedang bekerja di situ. Ya. Ketika kita belajar pada kekosongan yang terakhir dalam penerimaan, yaitu keikhlasan, di situ juga ada Tuhan, karena kita percaya apapun yang kita terima dengan penuh keikhlasan, di situ pasti ada campur tangan Tuhan dalam setiap hal yang datang kepada kita sebagai takdir yang harus kita terima. Ketika di situ kita melihat apapun yang datang kepada kita sudah bagian dari takdir yang harus kita terima dengan ikhlas, kita percaya dan kita yakini di kekosongan kita dalam penerimaan itu ada campur tangan Tuhan yang menghadirkan takdir ke dalam kehidupan kita. Dan ketika kita kupas, kita lihat Tuhan sedang mengajari kita dalam diam lewat peristiwa-peristiwa kehidupan. Jadi di 4 kekosongan itu ada Tuhan, karena dia berkata, akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi setiap ruang kosong.
Entah ruang kosong ketulusan, entah ruang kosong kesabaran, entah ruang kosong kepasrahan, entah ruang kosong keikhlasan. Nah, dari situ kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri. Makanya jangan heran orang-orang yang melakukan kebaikan dengan tulus tanpa apa-apa, dengan mudah dia akan bahagia melihat orang lain bahagia. Sekalipun orang lain yang bahagia itu tidak mengucapkan terima kasih. Karena kalau orang melakukan ketulusan, melakukan perbuatan dengan harapan mendapatkan ucapan terima kasih, ia tidak akan pernah mendapatkan ucapan terima kasih pada orang buta, orang bisu yang dia tolong. Ya, tidak akan mendengar kata terima kasih dari orang bisu yang dia tolong. Tetapi kalau dia tidak mengharapkan itu, mau orang bisu, mau orang baik yang bisa bicara tanpa mengucapkan terima kasih, tapi bahasa tubuh yang menampilkan kebahagiaan jiwa di dalamnya, itu sudah membuat dia menangis terharu. Itulah hadiah bagi orang-orang yang melakukan ketulusan. Karena ketulusan jiwanya menyentuh jiwa orang itu yang berbicara lewat bahasa tubuh. Nanti alami sendiri kalau pernah mengalami. Tangisnya berbeda. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah serotonin dan oksitosin yang meningkat dalam diri kita. Orang-orang yang bahagia. Penyembuhan terjadi. Percaya tidak percaya. Seperti itu Kang Abu. Pak Wahyan, terima kasih banyak, luar biasa. Saya pertanyaan dan yang ingin didiskusikan masih banyak, tapi ini pertanyaan di chat udah banyak, juga yang resen juga udah banyak. So teman-teman di Instagram Live, di YouTube maupun di Zoom, jika ada yang mau memberikan apresiasi atau pertanyaan, silakan gunakan chatnya atau raise hand. Kita terhubung dengan Ibu Anca. Bu Anca, silakan. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam Bu Anca. Selamat memperingati tambah umur ya Pak Wayan. Terima kasih. Dan ini saya tanyakan Pak Wayan, apakah nasib itu berhubungan dengan keberuntungan yang berkaitan dengan duniawi? Itu satu. Yang kedua, mengapa takdir lebih banyak dijadikan alasan penganiayaan untuk sebuah pembenaran perilaku? Yang ketiga, apakah jodoh takdir itu bisa diubah Pak Wayan? Terima kasih. Makasih Mas Abu. Terima kasih Bu Anca. Wah, Bu Anca pertanyaannya asik banget nih. Silakan Pak Wayan. Ya, yang pertama, apakah apa tadi ya? Apakah Abu mau diskusi? Ini, yang pertama itu takdir itu sering dijadikan sebagai alasan gitu Pak Wayan untuk perilaku gitu. Itu Pembenaran. apa namanya? Pembenaran gitu. Itu nomor satu. Yang kedua, berbicara masalah jodoh gitu. Jodoh itu apakah bisa ada perubahan? Gitu kira-kira. Lagi satu ada yang paling depan ya, lupa. Satu lagi apa ya Bu Anja? Apakah nasib berhubungan dengan keberuntungan? Keberuntungan. Oh iya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nasib dan keberuntungannya. Apa yang kita sebut sebagai keberuntungan dan apa yang kita sebut sebagai kebuntungan? Ya, kadang-kadang dua hal itu. Kemudian begini, kita sebut itu sebagai sebuah keberuntungan ketika kita tidak merasa sedang memikirkan atau mengharapkan hal itu terjadi. Ya, tidak sesuai dengan perhitungan kita sebut sebagai keberuntungan. Sementara ketika itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dalam arti buruk terhadap apa yang kita perhitungkan, misalnya kita bisnis, kita perhitungkan hasilnya akan sekian di tahun sekian, tiba-tiba terjadi sebaliknya, kita sebut kebuntungan. Kalau misalnya kita berharap di tahun kedua terjadi peningkatan pendapatan 1 miliar, tahu-taunya terjadi lonjakan yang tiba-tiba, kita sebut sebagai keberuntungan. Nah, itu pun hanya cara kita untuk menenangkan diri kita. Kadang-kadang keberuntungan itu membuat kita malas memikirkan hal-hal lain selain itu. Pokoknya ini keberuntungan. Tetapi kita lupa bahwa setiap hal itu terjadi bukan oleh sebuah kebetulan, tapi oleh sebuah tautan-tautan karma. Ya, tidak ada yang merupakan keberuntungan ataupun kebuntungan. Ya, kadang-kadang ketika perhitungan kita salah dan yang terjadi adalah hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, cara paling mudah untuk tidak menyalahkan diri sendiri adalah mengatakan ini kebuntungan, ini nasib naas, ya, nasib naas. Tapi begitu kita mengalami hal yang baik luar biasa, kita tidak menyebut itu sebagai karma. Karma artinya karma pahala, bahwa kita pernah berbuat baik, tiba-tiba ada
kebaikan datang tanpa kita pernah mengerti kenapa itu kebaikan itu terjadi. Kita sebutlah itu keberuntungan. Karena kita selalu berpikir karma itu adalah hukuman. Karena ada hukum karma, padahal hukum karma itu bukan hukuman, melainkan formula, rumus, formula karma. Ada hukum Newton, hukum Bernoulli, hukum Archimedes. Itu hukum, artinya bukan hukuman, bukan. Hukum bahwa apapun yang kita tanam, itu akan kita tuai, apapun kita tabur, itu akan kita petik. Nah, itu hukum. Hukum tabur tuai. Hukum karma itu adalah apa yang kita lakukan, nanti pahalanya begini. Kalau begini dapat pahala, kalau ini dapat dosa, dan sebagainya. Itu hukum. Jadi bukan hukuman. Nah, ketika kita mendapatkan keberuntungan, sesuatu yang luar biasa kita sukai, kita tidak mau menyebutnya itu karma. Karena seringkali konotasi karma adalah buruk, karena hukuman. Sehingga alih-alih mengatakan itu hukum karma, ini hukum karma, kok kayaknya nggak enak ya disebut hukum karma, karena hukum karma kan biasanya konotasinya buruk, sehingga kita sebutlah itu keberuntungan. Nah, kemudian ketika yang terjadi adalah hal-hal di luar dugaan dan tidak kita sukai, kita sebut keberuntungan. Alih-alih kita menyebutnya sebagai hukum karma, karena kita mungkin salah perhitungan dan sebagainya. Kita sebut seperti itu. Karena tidak ada hal yang terjadi tanpa perhitungan. Jadi ada perhitungan yang kita ketahui secara sadar, ada perhitungan yang tidak kita ketahui secara sadar. Jadi ada hal-hal yang di luar kuasa kita. Itulah kuasa kecerdasan semesta tak terbatas yang tidak kita pahami, yang kita sebut sebagai keberuntungan. Terus yang kedua, bagaimana dengan beberapa pembenaran terhadap takdir? Nah, memang demikian. Segala sesuatu di kehidupan ini akan datang sebagai kebenaran yang kemudian diubah menjadi pembenaran. Ya, selalu demikian. Apapun yang disebut kebenaran itu bisa diubah menjadi pembenaran. Misalnya, hidup mati di tangan Tuhan. Untung tidak banyak yang menggunakan ini sebagai pembenaran. Ya, tapi seringkali bisa bermanfaat. Misalnya, hidup mati memang di tangan Tuhan. Tapi kalau orang ditabrak dengan sengaja, atau dibunuh, atau disakiti dengan sengaja, lalu si terdakwa mengatakan, bukan saya loh yang membunuh dia, karena hidup mati di tangan Tuhan. Nah, itu pembenaran. Ya, sayangnya itu jelas sekali bukan kebenaran. Kalau ada orang habis membunuh lalu mengatakan bukan saya yang membunuh tapi memang kehendak Tuhan. Karena bukankah hanya Tuhan yang memiliki kehendak kuasa untuk membunuh atau mematikan seseorang. Nah, itu pembenaran. Tapi jangan lupa setiap hal di kehidupan ini adalah kebenaran. Begitu diucapkan oleh seseorang tergantung kepentingannya. Itu adalah pembenaran. Ya, setiap kebenaran yang dipakai oleh pikiran, oleh kata-kata, oleh tindakan demi sebuah kepentingan, seketika itu dia menjadi pembenaran. Itu sebabnya kebenaran itu adalah sesuatu yang tak terungkapkan. Begitu diungkapkan, dia langsung menjadi kebenaran. Tergantung dari sudut mana kita melihat, termasuk tentang takdir. Ya, misalnya, ketika kita tidak mampu untuk menjaga jodoh kita dengan baik melalui pernikahan 3 kali, lalu kita bercerai, alih-alih menyalahkan diri sendiri yang tidak mampu menjaga pernikahan itu dengan baik, kita katakan mungkin sudah takdir saya, mungkin dia bukan jodoh saya. Tapi begitu kita awal-awal bertemu, wah, sepertinya saya merasa ada sesuatu yang menggetarkan. Saya yakin kamu ada jodohku. Kalau kamu bukan jodohku, tidak mungkin kita berpisah. Tidak mungkin kita menikah. Begitu bercerai dia bilang, kalau kita tidak jodoh, kalau bukan takdir, tidak mungkin kita cerai. Tuhan bingung, takdirmu yang mana, yang menikah apa yang bercerai? Ya, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya semua kembali kepada kehendak bebas kita. Kalau misalnya kita sudah menikah, maka dia adalah jodoh kita sebagai takdir, jodoh kita. Bagaimana nasib pernikahan kita di kemudian hari? Tergantung usaha kita. Tergantung free will kita. Apakah kita menerima perbedaan dengan pasangan kita atau kita menolak perbedaan kita. Nah, itu lagi seperti yang Kang Abu katakan tadi. Free will kita pertama, menolak perbedaan kita atau menerima perbedaan kita. Tapi kalau orang mengerti arti pernikahan, dia akan tahu bahwa ada 3 perbedaan yang harus dia perbaiki, 4 perbedaan yang harus dia satukan. Sehingga dia perlu menikah 4 kali. Kemarin saya biasa cerita menikah 3 kali.
Sekarang saya tambahkan lagi satu. Satu, menikahkan tubuh antara pasangan kita. Menikahkan tubuh laki-laki dengan tubuh wanita. Sehingga kalau pasangannya sama, agak sulit bercerita. Ya, kalau tubuhnya sama, jenis kelaminnya agak sulit menceritakan ini. Kemudian pernikahan kedua, pernikahan pikiran. Ya, pernikahan pikiran supaya dua ego yang saling berbeda bisa menyatu. Sehingga lahirlah kesepahaman. Pernikahan ketiga adalah pernikahan jiwa kita yang maskulin dan feminim sehingga menyatu. Pernikahan keempat adalah pernikahan antar keluarga. Sehingga antara ibu mertua dengan mertua kita saling satu menyatu, saling bertautan. Nah, itu sebenarnya 4 pernikahan yang kita ini. Nah, kebanyakan kita menyerah di pernikahan kedua. Berhasil menikahkan tubuh, ya, berhasil punya anak, masuk pernikahan kedua, pernikahan pikiran, bertengkar hebatnya. Lalu ketika berpisah, sudah takdir saya berpisah. Dulu takdirnya bertemu, sekarang takdirnya berpisah. Ya, nanti kalau ketemu lagi CLBK, takdir saya kembali bersama dia. Kita akhirnya bolak-balik menyebut itu takdir. Sebenarnya kita yang memainkan peran. Ya, ada bagian yang menjadi skenario semesta, ada bagian yang kita improvisasikan. Kira-kira seperti itu antara jodoh dan takdir itu tadi. Kang Abu, sepertinya sudah terjawab juga. Ya, sama nasib juga sudah terjawab. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Bu Anja, pertanyaannya seru, jawabannya juga asik. Jadi sebelum nikah kayaknya kita jodoh deh, pas udah nikah kayaknya kita nggak jodoh deh. Bener sih Pak Wayan, itu banyak terjadi. Oke, terima kasih Pak Wayan. Berikutnya Ibu atau Mbak Amra Naima Kamila. Ya, silakan. Malam Pak Wayan. Malam Bu Amra. Ya, malam. Silakan. Apakah dalam nasib orang lain itu ada tanggung jawab kita? Contoh dalam konteks misalnya kayak berita ini kan banyak tuh kayak tetangga kelaparan. Tapi maksudnya apakah ada, karena mungkin kita juga gitu yang nggak ngetok-ngetok itu tetangga kita untuk nawarin makanan. Gitu. Oke, Bu Amra, suaranya tadi agak naik turun. Boleh diulang sekali lagi? Kurang jelas. Apakah dalam nasib orang lain itu ada tanggung jawab kita? Oke. Dalam konteks misalnya kelaparan. Misalkan kadang kita sebagai tetangga nggak aware gitu kalau misalnya tetangga kita lagi kelaparan, apalagi saat pandemi kayak gini. Ya. Benar-benar dari tanggung jawab kita pribadi, tapi ada campur tangan kita juga gitu. Maksudnya tanggung jawab orang lain atau tanggung jawab kita juga ada di situ. Oke. Baik, terima kasih Bu Amra. Ini asik, menarik pertanyaannya. Jadi di nasib orang lain itu ada campur tangan kita nggak sih? Kalau orang di luar kelaparan itu jangan-jangan juga tugas kita untuk ngasih makan atau bersedekah, berbuat kebaikan atau gimana? Silakan Pak Wayan. Betul. Hidup ini adalah pertautan karma. Ada pertautan karma yang berdekatan, ada pertautan karma yang berjauhan. Misalnya begini. Kalau petani berhenti melakukan tugasnya, di setiap desa petani-petani berhenti melakukan tugasnya, maka terjadi kekacauan bahkan di tingkat kota, bahkan di tingkat pemerintahan pusat pun mengalami kekacauan. Misalnya, produksi padi menurun karena beberapa petani memilih pekerjaan yang selain bertani. Produksi padi menurun, lalu cadangan beras menurun, Bulog mengalami kekacauan cadangan beras, perekonomian kacau balau, dan sebagainya. Jadi ada satu hal kecil yang dilakukan oleh petani karena dia meninggalkan tugas kewajibannya, itu berentetan kemana-mana. Jadi apakah nasib sebuah negara berada di tanggung jawabnya petani? Ya, ada. Tapi apakah seseorang yang bertugas mengantarkan hasil panen petani ke pasar juga mempengaruhi kehidupan banyak orang? Iya. Tanpa kita sadari, iya. Contoh sederhananya begini. Tubuh kita sudah mengalami memberikan pengajaran yang sama. Ketika kita menusuk lengan kita dengan satu jarum kecil, satu lengan kita, yang terluka atau tersakiti di bagian lengan kita, di bagian kulit kita, mungkin tidak hanya 0,00 sekian persen dari seluruh luas tubuh kita. Tapi apa yang terjadi? Dia menyebabkan mulut berteriak, mata mengeluarkan tangis, kemudian kadang-kadang menjadi demam berhari-hari karena itu. Jadi apa yang terjadi pada satu bagian kulit itu bertanggung jawab pada yang lainnya. Karena semuanya saling bertautan.
Seperti halnya kita hidup di bumi ini sebenarnya saling bertautan. Kita masing-masing adalah sel-sel yang saling terkoneksi satu sama lain di kehidupan ini. Sehingga jangan sampai kita berpikir bahwa saya tidak ada hubungan dengan orang ini. Padahal seperti yang sering dikatakan, satu orang makan nangka, sekian orang punya getahnya. Misalnya begini, di sebuah hutan yang kering kerontang di musim kemarau, ada seseorang dengan santainya berlibur ke tengah hutan, jalan-jalan sambil merokok, lalu membuang puntung rokoknya yang masih membara di tengah hutan yang kering itu. Yang terjadi apa? Seluruh negara bisa kebakaran hanya gara-gara sebatang puntung rokok yang dia lepaskan. Jadi satu orang bertanggung jawab menyebabkan kekacauan pada banyak orang. Sehingga di situ kita paham bahwa di kehidupan ini, pelajaran-pelajaran itu mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang itu sama pentingnya di kehidupan ini. Merendahkan orang lain sama saja membuat kita terjebak kepada ketidakpahaman bahwa semua sel-sel di kehidupan ini saling bertautan satu sama lain. Ya, bahkan menjatuhkan batu kecil saja dari sebuah puncak gunung bisa menyebabkan kerikil besar dan akhirnya batu-batu besar bergelindingan ke bawah. Hanya gara-gara satu hal kecil. Nah, jadi artinya di situ kita sedang diajarkan ada pertautan karma di setiap kehidupan yang menyebabkan kita ada di dalam satu kehidupan bumi ini. Ya. Jadi, apakah itu tanggung jawab kita, takdir dan nasib orang lain? Iya. Karena kita juga nasib dan takdir kita juga menjadi tanggung jawab orang lain. Misalnya begini, ada orang terpanggil untuk menciptakan bisnis, dan dengan bisnisnya dia langsung menyebabkan dirinya bertanggung jawab terhadap kehidupan begitu banyak karyawan dan keluarga-keluarganya, juga kehidupan perekonomian dan sebagainya. Bayangkan, satu orang bisa menyebabkan banyak kemakmuran dan menyebabkan banyak kehancuran. Setiap orang memegang tanggung jawab pada dirinya sendiri sebagai semesta kecilnya, sekaligus bertanggung jawab pada seluruh semesta raya ini. Walaupun dia kecil. Sehingga dengan ini kita sedang diajarkan bahwa tak ada ruang dan waktu bagi kita untuk menganggap satu orang pun, satu makhluk pun di kehidupan ini tidak berharga dibandingkan diri kita. Kita semua memiliki harga yang sama, seperti halnya seluruh tubuh kita. Rambut kita mungkin tidak kesakitan ketika dipotong, tapi ketika kita memotong rambut, itu bisa menyebabkan perubahan banyak. Ya, kehilangan satu rambut, ketika rambut kita rontok tidak ada yang sakit, tetapi itu menyebabkan kita mungkin kebingungan mencari uang untuk bisa tanam rambut. Ya. Tidak harus rasa sakit itu menyebabkan kita mengatakan bahwa saya bertanggung jawab atau tidak dengan itu. Ya, kadang-kadang kehilangan sesuatu tanpa rasa sakit pun itu menyebabkan sesuatu yang berbeda artinya bagi kehidupan. Kira-kira seperti itu, Kang Bu, tentang tanggung jawab kita pada orang lain dan tanggung jawab orang lain kepada kita. Ya, terima kasih, because we are the one. We are the one. Ya, kita semua adalah seluruhnya. Ketika kita luruh semua, kita menjadi kita menjadi satu. Kira-kira seperti itu, Kang Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Wayan, terima kasih luar biasa. Terima kasih juga Bu Amra atas pertanyaannya. Bunda Isya, silahkan. Malam Kang Abu, malam Pak Wayan. Malam. Malam ini saya cuma mau apresiasi Pak Wayan, karena selama Pak Wayan ada di DP ini, saya tidak pernah muncul sedikit pun. Tapi saya sebagai pendengar yang baik dan jujur, saya selalu jatuh cinta sama kajiannya Pak Wayan gitu. Dan sekarang saya mau declare satu, Pak Wayan. Saya sebenarnya lagi memendam sesuatu yang saya merasa sedih karena anak saya sudah difoto sama Pak Wayan, saya belum difoto sama Pak Wayan, cuman itu aja kok yang mau saya sampaikan. Terima kasih Pak Wayan, jadi saya memperkenalkan saya yang disebut sama Reisa, saya Yudis gitu. Terima kasih Pak Wayan, saya lagi kesel banget, padahal ulang tahunnya deket banget gitu sama saya. Pak Wayan tanggal 11, saya tanggal 13, pantesan saya kalau ngedengerin ceritanya Pak Wayan selalu jatuh cinta. Itu. Terima kasih Pak Wayan. Thank you Bunda Isya. Terima kasih Kak Abu. Benar. Terima kasih juga Bu Judi sudah kirim chat yang lalu dihapus.
Terima kasih. Malah yang udah pernah ke Kemarin- tempatnya Pak kemarin Wayan ngobrol malah kemarin sama duluan Reza. Reza ya. Iya. Oke, atur nuhun Bunda, terima kasih, Ya, terima terima kasih. kasih, terima Oke, kasih. thank you. Wah, ini sesama September juga nih Bunda Isya sama Pak Wayan ya, deketan. Oke. Iya. Berikutnya September ceria. Berikutnya Pak Suroyo. Wah, Pak Suroyo apa kabar nih? Sudah lama tidak berjumpa kita. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah Kang Abu. Gimana sehat Pak Alhamdulillah Kang Suroyo? Abu. Tadi Mantap. siang saya ikut juga yang anggur. Oh, ikut. Oh, ya, saya ganggu. sorry Pak Suroyo. Silakan, apa-apa. silakan, Ya, silakan. jadi Pak Wayan, terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya nih kaitan dengan takdir reinkarnasi. Terus jadi kalau kita sekarang ini ada di dunia ini berarti kita sedang menjalani karma kita gitu Pak Wayan ya. Nah, pertanyaan saya, siapa sih yang memilihkan peran buat kita? Apakah kita sendiri pada saat di alam, di dimensi yang lain, dimensi perencanaan dulu itu, kita yang mengajukan saya mau berperan sebagai A, sebagai B. Terus saya ingin nanti orang tua saya A, B, kemudian adik-adik kakak saya X, Y, Z gitu. Terus kemudian saat setelah kita lahir kan kita nggak tahu lagi, kita udah lupa bahwa kita mungkin dulu pernah memilih peran itu gitu kan, sehingga pada saat sekarang di dunia ini kita terlahir dari orang tua kita, kita merasa bahwa oh saya nggak pernah milih kok, tiba-tiba saya lahir dari orang tua saya seperti ini gitu kan, terus kok adik-adik saya kok menyakitkan hati saya gitu kan, tidak ada yang menggembirakan gitu. Nah, bagaimana menyikapi hal itu gitu kan, padahal kita seharusnya sadar bahwa hadapi itu tadi kan jelaskan bahwa kita harus ikhlas, kemudian kita pasrah, terus kita akhirnya berserah gitu. Jadi artinya kita menyadari bahwa di situ ada peran Tuhan. Saya di sini merasa disakiti karena oh Tuhan hadir di sini, sementara adik saya ada di sebelah sana menyakitkan saya karena Tuhan juga ada di sana kan gitu. Tapi sebagai manusia biasa kita kok aku rasanya kok masih belum bisa nerima gitu ya gitu. Terus kemudian jadi sepertinya tadi sebutan juga sama Pak Wayan bahwa kita itu harus ikhlas, kalau nggak ikhlas lagi maka kita akan mengalami karma itu lagi atau karma yang lebih berat lagi gitu. Artinya seperti dalam sinetron gitu kan, pada saat kita sutradara bilang ayo nangis, sementara kita nggak mau nangis, kita ketawa, akhirnya kita di-cut. Mulai lagi dengan scan yang itu lagi, ayo terus ikut lagi. Harusnya nangis, kita ketawa lagi. Akhirnya kita selesai dengan karma itu gitu. Gitu Pak Wayan. Jadi akhirnya sebenarnya lebih kepada gimana sih kita bisa menyadari bahwa kita dulu sudah memilih peran itu gitu. Bagaimana kita bisa menyadari hal itu gitu Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan dan Kang Abu. Oke, terima kasih. Selamat juga Pak Wayan ya. Lupa nyebutinnya. Thank you Pak Suroyo, terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan Pak Wayan. Ya. Pertama, siapakah yang berhak memilihkan atau dipilihkan? Jadi begini, ada macam-macam jenis roh. Ada roh yang matang. Nah, roh yang matang itu begini. Ketika kita remaja ya, dan kita belum berpenghasilan, lalu kita ingin punya mobil atau ingin punya apa, tapi kita belum berpenghasilan, tapi kita punya orang tua yang kaya raya. Mungkin saja orang tua kita itu memilihkan apa yang akan kita, mobil apa yang akan kita kendarai. Tapi kita dipilihkan karena disesuaikan dengan, kalau orang tuanya bijak dipilihkan, kamu tidak boleh ini, kan kamu hanya sekolah, mobilnya cukup yang ini. Nah, tidak boleh masa bawa SMA bawa mobil Force ke kemana-mana, kan nggak boleh. Walaupun kaya raya, cukup mobil yang begini. Nah, pada saat seperti itu, atau mungkin kita SD, kita tidak mungkin diberikan untuk bawa mobil ke sekolah. Kamu SD, cukup ini saja. Nah, jadi seperti itulah roh-roh yang belum matang itu akan dibantu memilihkan apa yang kendaraan apa atau tubuh apa yang akan dia cocok pilih di kehidupan berikutnya. Tapi bagi roh-roh yang matang, dia sudah berhak untuk memilih sendiri apa yang akan dia selesaikan di kehidupan berikutnya dan sebagainya. Tapi kenapa kemudian kita di kehidupan ini kemudian kita kadang-kadang tidak suka dengan pelajaran kehidupan yang sedang kita alami? Tidak usah ngomongin seperti itu, kita coba bayangkan saja. Ketika kita memilih kuliah di sebuah fakultas, apakah semua mahasiswa yang sudah memilih fakultasnya sendiri akan suka belajar di fakultas yang dia pilih sendiri? Belum tentu. Belum tentu.
Kita suka, kita senang ketika kita mendapatkan fakultas yang kita pilih. Tapi kita belum tentu sesenang itu ketika hidup dalam pembelajaran di ruang fakultas itu. Benar seperti itu. Jangan kata fakultas. Kita yang sukanya apa? Kalau sekolah sukanya bukan belajar, sukanya ketemu teman dan bermain. Sukanya ketemu teman dan bermain. Walaupun kita mahasiswa, lebih suka bertemu teman dan bermain. Sama dengan di kehidupan ini. Di kehidupan ini, orang ketika bicara tentang pelajaran dan ujian kehidupan, dia sudah stres. Tapi ketika bertemu dengan teman yang saling bermain, kemudian kalau saja dia lahir sebagai orang kaya yang tidak perlu bekerja, bla 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 dan sebagainya, tinggal bermain-main saja di kehidupan ini, betapa menyenangkan. Tapi begitu dia harus menghadapi pelajaran, menghadapi ujian kehidupan, mulai stres. Hampir dia lupa bahwa apapun yang membuat dia stres dan menderita sebagai bentuk pelajaran, itu adalah pelajaran yang dia pilih dari ketika dia memilih fakultas kehidupan ini. Nah, sama seperti itu. Ketika kita sudah memilih sebuah kehidupan, ya sama seperti ini misalnya. Contoh memilih kehidupan. Kita bodinya besar, gagah, suka berkelahi, suka perang-perangan. Apakah kita akan memilih film Romeo and Juliet atau film Gita Cinta dari SMA? Mungkin tidak. Mungkin kalau kita pilih ada film apa? Rambo, ya oke, saya jadi Rambo-nya. Ya, jadi kalau If Man gitu, saya mau jadi If Man yang gini. Tapi pasti kita akan memilih apa yang kita sukai. Jadi skenario filmnya sudah disiapkan. Tinggal kita mau memainkan peran yang mana sesuai yang kita butuhkan. Apa yang ingin kita pelajari. Karena kita sedang belajar menjiwai. Ya, di dalam tubuh ini, di dalam makhluk hidup ini, kita sedang menjiwai, memberi hidup kepada makhluk hidup itu. Sehingga tujuan kita ada dalam kehidupan ini adalah belajar menjiwai, menghayati. Tidak bisa kita menghayati kalau kita tidak mengalami. Maka kita hadir di alam ini. Di alam ini kita hadir untuk mengalami supaya kita bisa menghayati. Karena kita adalah sang hayat, sang hidup yang sedang berdiam di dalam tubuh ini. Jadi tiga-tiganya, semuanya itu. Menghayati, mengalami sebagai sang hidup, dan yang belajar menjiwai sebuah peran-peran dengan improvisasi-improvisasi kita. Tapi kemudian begitu masuk dalam kehidupan ini, kita akan dibuat lupa, supaya kita tidak mengingat siapa diri kita sebelumnya. Bayangkan kalau misalnya saya memainkan peran sebagai Rambo, lalu saya bicara seperti ini, saya adalah Rambo yang luar, kan nggak nyambung. Kalau saya jadi Rambo, saya harus memainkan peran seperti Rambo, bahasanya mungkin tidak seperti ini. Nah, jadi kalau saya mengingat diri saya siapa, sebagai jiwa yang penuh cinta kasih dan sebagainya, ketika kita memainkan peran yang berbeda di sini, semua orang lembut. Bayangkan kalau semua orang lembut. Tidak ada orang keras, tidak orang begini. Maka kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang membosankan. Karena tidak ada yang membosankan. Maka ketika memainkan penjiwaan-penjiwaan ini, tidak bisa, walaupun jiwa-jiwa itu sama-sama memiliki kesadaran dan kemurnian cinta kasih yang sama, ketika jiwa datang sebagai singa, yang satu datang sebagai kijang, mereka tidak akan bercakap-cakap. Singa berkata kepada kijang, "Kijang, bolehkah aku memakanmu?" Tidak ada begitu. Begitu menjadi singa, dia mengaum. Begitu menjadi kijang, dia begini. Sehingga terjadilah permainan perang, permainan peran, yang satu buas, yang satu pemangsa, yang satu dimangsa, dan sebagainya. Itulah penjiwaan. Kalau kita ingat sebuah iklan itu, ketika bermain dalam penjiwaan peran, dia selalu berkata, ekspresimu mana? Ekspresimu mana? Jadi artinya apa? Di peran-peran kehidupan ini, ayo kita berekspresi. Bagi yang sudah mampu menonton ekspresi ini, yang melihat apa yang ada di dalam semua itu, dia hanya ketawa-ketawa. Karena dia melihat hanyalah ini permainan peran yang jiwa-jiwa di dalamnya sedang penuh ekspresi. Seperti itu. Oke, keren Pak Wayan, luar biasa, keren banget. Terima kasih Pak Wayan. Mas Agung silakan. Wah, Mas Agung nih, silakan. Selamat malam Pak Wayan, selamat ulang tahun. Semoga makin sukses, makin bahagia, dan jangan bosan-bosan di dialog positif ini. Terima kasih. Selamat malam juga Kang Abu. Iya, Mas Agung silakan. Berbicara tentang takdir, tentu ketika kita menerima, kita akan bahagia, dan ketika kita akan menolak, kita akan menderita. Dan kebahagiaan dan penderitaan itu sendiri kan berbicara tentang rasa. Bagaimana Pak Wayan cara mengkoneksikan rasa ini kepada Tuhan agar
agar selalu terkoneksi dengan baik? Apa langkah-langkahnya? Mungkin itu saja Pak Wayan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Agung, terima kasih. kasih. Silakan Pak Wayan. Ya, bagaimana kita mengkoneksikan rasa kita dengan Tuhan? Begini, kapan saja kita bisa melihat Tuhan di mana-mana. Sebagai pengetahuan, ya, sebagai rasa, di situ kita akan melihat kehadirannya. Karena apa? Dalam kesedihan ada Tuhan yang datang untuk berkata, ini rasa yang pernah kuciptakan. Dalam sukacita ada Tuhan yang datang sebagai rasa yang berkata, inilah surga, sukacita surga yang kudatangkan kepadamu untuk membuatmu menikmati pelajaran di kehidupan ini. Jadi ada dualitas pelajaran rasa yang kita butuhkan di kehidupan ini. Sebagaimana kita mengerti rasa kantuk dan rasa segar, sebagaimana kita mengerti rasa capek dan rasa kuat gitu. Segala dualitas rasa itu adalah bentuk-bentuk kehadirannya. Karena begini, ketika kecerdasan semesta tak terbatas menunjukkan kemampuannya, hadirlah dia sebagai cahaya energi. Energi bisa menimbulkan menjadi macam-macam. Ada energi suara, energi cahaya, energi medan listrik, medan magnet dan segala macamnya. Kemudian di situ menghasilkan rasa. Ketika menjadi cahaya, ada rasa keindahan cahaya. Ketika menjadi suara, suara menghadirkan rasa. Ketika menjadi medan elektromagnet, dia menjadi rasa. Ketika dia mewujud rasa-rasa itu sebagai materi, di setiap materi menimbulkan rasa. Ketika mewujud sebagai materi yang bernama natrium dan klorida, NaCl, muncullah rasa garam yang asin. Ketika menjadi kumpulan atom C, H, dan O yang membentuk gugus-gugusan molekul gula, ada rasa manis di situ. Ketika dia menjadi kumpulan atom-atom yang membentuk rasa asam, materi itu menciptakan rasa asam. Semua rasa itu adalah sesuatu pesan yang dibawa oleh atom-atom itu. Untuk apa? Untuk membantu kita mengerti sebuah pengalaman rasa. Rasa sakit sendiri adalah rasa yang diciptakan oleh zat-zat tertentu yang diproduksi oleh tubuh kita. Rasa cinta dihasilkan oleh hormon oksitosin yang meningkat. Rasa bahagia diciptakan oleh hormon serotonin yang meningkat. Jadi segala sesuatu berada pada tataran materi-materi dan molekul-molekul di dalam tubuh kita, atom-atom, molekul dan atau protein-protein yang lain di hormon-hormon di dalam tubuh kita. Jadi semua materi mengandung rasa. Semua materi mengandung pelajaran. Sehingga pelajaran dan rasa itulah menyebabkan kita sempurna hadir dalam tubuh manusia. Karena tubuh manusia memiliki dua belahan otak, otak kanan, otak kiri. Otak kiri untuk rasio, otak kanan untuk rasa. Sehingga dengan dua belahan otak ini kita disuruh mempelajari ciptaannya sendiri. Karena apa? Dia sebagai dirinya sendiri, menciptakan dirinya sendiri, mewujudkan dirinya sendiri, lalu mencicipi rasa yang dia ciptakan di semesta raya sebagai diri semestanya sendiri. Maka untuk mencicipi dari bagian yang paling besar ke bagian yang paling kecil, dia menjadikan dirinya percikan-percikan jiwa-jiwa kecil yang mengisi makhluk-makhluk. Sehingga sebagai manusia, kita tidak mungkin bisa mencicipi rasa dari remah-remah roti. Kita tidak bisa mencicipi rasa dari remah-remah roti. Kalau sepotong roti kita bisa cicipin rasanya. Remah-remah roti kita tidak bisa mencicipi rasanya. Tapi rasa itu harus dicicipi. Maka dia hadir sebagai jiwa yang memberi hidup kepada semut-semut yang mencicipi remah-remah roti. Lebih kecil dari roti masih menyimpan rasa. Maka dia mencicipinya dengan menjadi makhluk yang lebih kecil dari semut itu sendiri, entah sebagai bakteri, entah sebagai apapun. Jadi dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dia mewujudkan dirinya untuk menikmati rasa itu sendiri. Kalau kita sudah melihat seperti itu, maka di setiap rasa yang muncul, yang kita rasakan adalah kita sedang menjadi dirinya yang mewujud sebagai rasa, yang mencicipi sebagai pemilik rasa di dalam sebagai sang jiwa. Nah, dengan demikian kita akan terus-menerus terhubung dengan sang pemilik seluruh rasa di semesta ini. Ya, jadi manunggaling rasa, sang perasa dengan sang rasa
menjadi satu. Disitulah. Ya. Jadi apa yang dari luar menimbulkan rasa dan apa yang di dalam yang merasakan akan menyatu lewat aliran air mata keharuan di dalam. Ya, kira-kira seperti Pak itu. Wayan. Terima kasih banyak Pak Wayan. Ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak, dan ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir dari Ibu Kiki sebelum nanti setelah ini kita akan mendengarkan pesan semesta. Pada Ibu Kiki dipersilakan. Ya, terima kasih. Bu Kiki apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Ke mute lagi deh kayaknya sebentar. Silakan Bu, punten. Ya. Nah, silakan. Ya, terima kasih Kang Abu. Terima kasih juga untuk Pak Wayan. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Pak Wayan tidak bertanya. Saya kebetulan anak saya bulan lalu ke rumah Pak Wayan ke Bali karena anak saya Agre sempat sowan ke Pak Wayan karena sebelumnya sudah sering chatting dengan Pak Wayan, WA-an, dan ada sesuatu yang ingin selalu dia sampaikan dan cita-cita dia ketemu Pak Wayan. Alhamdulillah kesampaian bisa ngobrol ke rumah Pak Wayan. Kebetulan terus waktu itu Pak Wayan tanya ke anak saya, Agri bisa ikut dialog positif dari siapa? Oh, dari ibu saya, dari mama. Oh, terus Pak Wayan bilang, saya belum tahu ibunya Agri yang mana ya. Ini saya salam perkenalan Pak Wayan. Saya Kiki, ibunya Agri. Alhamdulillah sekali. Terima kasih sekali Pak Wayan sudah bisa berikan nasihat banyak ke Agri, dan dia senang sekali karena cita-cita dia ketemu Pak Wayan kesampaian. Itu saja Pak Wayan, dan selamat ulang tahun. Iya, terima kasih. Salam sama Agri. Salam sama Agri. Iya, terima kasih Pak Wayan. Makasih Kang Abu. Terima itu kasih aja. Bu Terima Kiki. kasih. Alhamdulillah. Wah, ini, Ya, terima kasih. alhamdulillah. Terima kasih. Nih Mbak Agre udah ke sana, Reza udah ke sana, saya belum ke sana nih. Jadi iri nih. Semua udah pada ke sana. Mudah-mudahan nanti kita bisa reunian dialog positif di rumahnya Pak Wayan ya, kita kumpulin. Ya, siap. Oke Pak Wayan, terima kasih banyak malam hari ini super mind blowing. Seperti biasa kita akan sama-sama mengakhiri acara kita malam hari ini dengan mendengarkan pesan semesta. Silakan Pak Wayan. Izin share screen untuk ini, Kang Abu. Silakan yang lain untuk mengambil posisi agar jiwa terhubung dengan jiwa yang lebih luas, jiwa yang lebih kuasa di dalam diri kita. Anakku, para jiwa, dengarlah pengetahuan ini aku bekalkan pada kalian, agar kalian bisa menerima setiap kenyataan yang telah berlalu, yang sedang terjadi, dan yang akan datang dalam kehidupan kalian. Sebab semua itu adalah rangkaian nasib dan takdir yang telah ditentukan. Anakku, sebagaimana setiap lukisan dibentuk dari penyatuan garis, lalu setiap garis dibentuk dari penyatuan setiap rangkaian titik-titik, begitulah lukisan skenario kehidupan ini diciptakan dari titik-titik pahala dan karma yang akan terus berangkaian dari kehidupan demi kehidupan, dari masa ke masa. Tak ada peristiwa di masa kini yang tak berkaitan dengan masa lalu, atau tidak akan berkaitan dengan masa depan. Sebuah tautan-tautan itulah yang menciptakan takdir dan nasib di kehidupan. Mereka yang tidak menerima kenyataan sebagai sebuah takdir, bagaikan menolak rasa asin dari garam di air samudra.
menolak rasa api yang panas, menolak angin yang berhembus. Semua penolakan hanya akan menciptakan penderitaan bagi batin. Anakku, para jiwa, berada dalam tubuh manusia bukanlah sebuah bencana yang membuatmu hanya bisa terpenjara dalam ketidakmampuan menerima kenyataan. Sebaliknya, anakku, berada dalam tubuh manusia ini adalah berkah bagimu sebagai jiwa, agar bisa menerima setiap peristiwa kehidupan, lalu menemukan pelajaran dan pengalaman rasa yang tersembunyi di dalamnya. Tak akan ada jiwa yang bertumbuh matang tanpa menyerap pelajaran semesta di balik semua peristiwa. Tak akan ada pelajaran semesta yang terungkap ketika batinmu masih menolak hadirnya pelajaran itu dalam wujud peristiwa-peristiwa kehidupan. Maka belajarlah menerima kenyataan hidup anakku. Karena di setiap kenyataan itulah aku hadir dengan pelajaran semestaku untuk menemani jiwamu bertumbuh menuju kecerdasan dan kesadaran semestaku. Dalam peristiwa sukacita anak, aku hadirkan pelajaran tentang rasa syukur. Dalam peristiwa duka cita, aku hadirkan pengetahuan tentang pembebasan diri dari kemelekatan. Dalam kehidupan yang penuh pujian, aku selipkan pelajaran tentang kepercayaan diri. Dalam kehidupan yang penuh caci maki, aku sembunyikan pelajaran tentang kerendahan hati. Renungkanlah, anakku, agar bisa kau jadikan pujian sebagai benih kepercayaan diri, dan jadikan caci maki sebagai cara menjaga kerendahan hati. Sebab tak ada nasib dan takdir yang merupakan hadiah ataupun hukuman. Semua kisah dualitas dalam kenyataan nasib dan takdir hanyalah wujud dari pelajaran kesemestaan bagi pertumbuhan jiwamu. Aku tak menghukum siapapun, anak, karena setiap ciptaan adalah wujudku sebagai materi semesta. Dan setiap jiwa adalah percikan dari diri semestaku sendiri. Lalu bagaimana aku akan menghukum diriku sendiri yang sedang mewujud sebagai ciptaan dan jiwa dari makhluk ciptaan itu? Setiap benih semesta kecil akan tumbuh menjadi semesta raya. Setiap peristiwa pertumbuhan itu mewujud sebagai nasib dan takdir. Maka menolak nasib dan takdirmu sendiri hanya akan menjadi penolakan atas proses pertumbuhan kematangan jiwamu sendiri, anak. Maka bangkitlah, anakku. Buka mata batinmu lebar-lebar, agar selalu bisa kau lihat dengan terang kehadiran menemanimu bertumbuh bersama rangkaian perjalanan nasib dan takdirmu di kehidupan kali ini. Jangan menyebut nasib dan takdir burukmu sebagai hukuman dariku. Jangan pula kau sebut nasib dan takdir baikmu sebagai hadiah dariku bagimu. Sebab jiwamu tidak memerlukan hukuman dan hadiah. Engkau hanya memerlukan pelajaran dan pengalaman untuk bisa bertumbuh menuju kematangan jiwa. Mari, anakku. Mari melintasi semua perjalanan nasib dan takdir ini bersamaku. Sebab aku tak pernah berada sejengkal pun darimu. Aku ada bersamamu di perjalanan ini, karena aku adalah jiwamu. Bawalah kerinduanmu padaku di sepanjang perjalanan dualitas kehidupan ini, agar dengan itu kau bisa selalu tenggelam dalam sukacita perjalanan, karena jiwamu sedang berjalan bersama. Mari, anakku, para jiwa, mari ku genggam jiwamu dalam kerinduanku, melintasi semua suka duka kehidupan ini,
sampai tiba saatnya kelak kau kembali menyatu dengan sebagai jiwa bagi semesta raya ini. Mari anakku, nikmati segala sukacita, segala duka cita dalam kehidupan ini bersamaku. Sebagai jiwamu, sebagai dirimu sendiri. Mari anak. Terima kasih untuk semua jiwa telah menyatu dalam rasa dan pengetahuan pada malam hari. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Saya rasa malam hari ini penuh dengan cahaya, malam hari ini penuh dengan hikmah, malam hari ini penuh dengan kesadaran yang mudah-mudahan membawa kita menuju kepada hakikat kehidupan yang lebih baik lagi, kesadaran yang lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Wayan. Boleh tepuk tangan dulu untuk guru kita malam hari ini, Pak Wayan. Sekali lagi Pak Wayan, selamat ulang tahun. Berkah selalu usianya, tidak bosan untuk selalu berbagi kesadaran beserta kita semua, dan mudah-mudahan semua ini jadi bermanfaat untuk kita semua. Dengan berakhirnya pesan semesta dari Pak Wayan tadi, berakhir juga malam hari ini. Ibu dan Bapak, mudah-mudahan kita lebih memaknai lagi tentang nasib dan takdir, dan yang lebih khusus adalah bagaimana kita terus-menerus belajar menerima realitas. Karena disadari atau tidak, apa yang terjadi kepada diri kita semua adalah karma perbuatan tangan kita sendiri untuk kita pelajari menjadi rasa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama.